Assalamualaikum, para wanita kuat. Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang, bahkan tanpa kamu sadari. Teruslah bersinar, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan lupa subscribe channel ini, dan berikan like, agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya. Cinta itu buta, tapi apakah cinta juga harus tuli terhadap suara hati sendiri? Saat itu, aku, Sinta, berdiri di depan cermin besar di kamar tidurku, memandangi diriku sendiri dalam balutan gaun pengantin putih yang elegan. Gaun itu adalah pilihan ibu, tentu saja. Segalanya selalu tentang kesempurnaan dalam keluargaku. Ayah adalah seorang pengusaha sukses, dan ibu adalah ratu rumah tangga yang selalu ingin semuanya tampak sempurna di mata orang lain. Maka ketika aku mengumumkan bahwa aku akan menikahi Ardi, seorang pegawai di kantor ayahku, mereka memberikan restu dengan senyum bangga. Ardi bukanlah pria dari keluarga berada seperti aku. Ia datang dari keluarga sederhana, tapi ia bekerja keras dan memiliki ambisi besar. Setidaknya, itulah yang kutahu saat pertama kali kami bertemu di kantor ayah. Senyumannya yang tulus, caranya berbicara dengan hormat, dan tekadnya untuk meraih sesuatu dalam hidup membuatku terpikat. Aku melihat potensi besar dalam dirinya, dan mungkin karena itu aku memutuskan untuk menjalin hubungan dengannya. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikiranku, suara kecil di dalam hatiku yang berbisik. Apakah ini benar-benar cinta? Atau hanya ilusi kesempurnaan yang kubangun bersama keluargaku? Pernikahan kami berlangsung megah, seperti yang diharapkan semua orang. Tamu-tamu berdatangan, hadiah berlimpah, dan doa-doa dipanjatkan untuk kebahagiaan kami. Semua tampak sempurna, setidaknya di permukaan. Tapi, tak lama setelah resepsi usai, realitas mulai menunjukkan wajah aslinya. Beberapa minggu setelah kami resmi menjadi pasangan suami istri, Ardi mulai meminta uang. Awalnya, jumlahnya tidak terlalu besar, hanya untuk modal bisnis kecil-kecilan yang ia dan ibunya katakan akan berkembang pesat. Ini investasi, sayang, katanya dengan nada meyakinkan. Jika berhasil, kita bisa hidup lebih makmur. Dan tenang saja, uangmu pasti akan kembali. Aku mempercayainya. Lagi pula, bukankah pernikahan adalah tentang saling mendukung? Jadi, aku memberikan uang yang diminta tanpa banyak pertanyaan. Namun, permintaan itu tidak berhenti di situ. Semakin hari, jumlahnya semakin besar, dan janji-janji pengembalian uang itu mulai terdengar seperti angin kosong yang tak pernah mendarat. Di tengah semua ini, aku masih mencoba mempertahankan keyakinanku pada Ardi. Mungkin dia benar-benar sedang berjuang untuk masa depan kami, pikirku. Tapi entah kenapa, ada rasa tidak nyaman yang terus menggerogoti hatiku. Suara kecil itu kembali berbisik. Apakah ini benar-benar tentang masa depan kita? Atau hanya tentang masa depan mereka? Dan disinilah aku sekarang, berdiri di ambang pintu, kehidupan pernikahan yang tampak sempurna di luar, namun mulai terasa penuh teka-teki di dalam. Apakah aku benar-benar bahagia? Atau aku hanya terjebak dalam ilusi kesempurnaan yang dibangun oleh harapan keluarga dan janji-janji manis yang belum tentu nyata? Ada saat-saat ketika janji terasa seperti bunga yang indah, menggoda untuk dipercaya, tapi mudah layu tanpa perawatan. Beberapa bulan telah berlalu sejak pernikahan kami. Kehidupan rumah tangga tidak lagi semanis bulan-bulan pertama. Ardi dan ibu mertuaku mulai lebih sering meminta uang dariku. Awalnya, aku masih bisa menutup mata dan menganggap ini semua demi masa depan. Namun semakin lama, permintaan itu terasa seperti beban yang semakin berat di pundakku. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Ardi duduk di sampingku dengan ekspresi serius. "Sinta," katanya pelan, "ada peluang besar untuk bisnis baru. Aku yakin kali ini akan berhasil, tapi kita butuh modal lagi." Ia menjelaskan rencana-rencana besar tentang bagaimana bisnis ini akan berkembang pesat, bagaimana ia akan membuka cabang baru, dan bagaimana uangku akan kembali berkali-kali lipat. Suaranya penuh keyakinan, dan matanya berkilau dengan antusiasme. Aku mendengarkannya dengan hati-hati. Ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku ragu. "Berapa banyak?"
Tanyaku akhirnya, mencoba menyembunyikan rasa was-was di balik suara tenangku. Hanya 50 juta, katanya cepat-cepat, seolah takut aku akan menolak. Ini kesempatan emas, Sinta. Jangan khawatir, aku janji akan mengembalikannya secepatnya. 50 juta. Angka itu membuatku terdiam. Itu bukan jumlah yang kecil, bahkan bagi keluargaku yang berkecukupan. Tapi aku tak ingin terlihat ragu di depannya. Aku takut dia akan merasa aku tidak mendukungnya. Maka seperti biasa, aku mengangguk pelan dan berkata, "Baiklah, aku akan memberikannya. Tapi kali ini, tolong pastikan ada hasil nyata, ya?" Ardi tersenyum lebar, seolah-olah janjinya sudah cukup sebagai jaminan. "Tentu sayang, kau tidak akan menyesal. Namun, semakin sering aku memberikan uang, semakin jarang aku melihat hasil dari bisnis mereka. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Masih dalam proses, Sinta. Bisnis itu butuh waktu. Atau kadang-kadang, kami hampir sampai tinggal sedikit lagi. Ibu mertuaku pun tak kalah gigih. Saat aku datang ke rumah mereka, ia selalu menyambutku dengan senyum manis. Tetapi di balik senyum itu, terselip permintaan-permintaan halus. Nak, kalau kamu punya sedikit lebih banyak, mungkin bisa membantu kami membeli alat-alat baru untuk bisnis ini?" Katanya suatu hari, dengan nada yang terdengar begitu meyakinkan. "Kami benar-benar ingin sukses demi masa depanmu dan Ardi." Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Uang-uang yang kuberikan tak pernah terlihat hasilnya. Bahkan, aku tak pernah melihat bisnis mereka secara langsung. Setiap kali aku mencoba meminta penjelasan lebih detail, mereka selalu mengalihkan pembicaraan atau memberikan alasan klise. Suatu sore, aku duduk sendirian di ruang tamu rumahku, memandangi buku tabungan yang angkanya semakin menipis. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apakah aku terlalu naif? Apakah aku terlalu mudah percaya? Kenapa aku tak pernah meminta bukti konkret sebelum memberikan uang? Rasa ragu itu semakin menggerogoti pikiranku. Mungkin mereka benar-benar sedang berusaha. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi di sudut hatiku, suara kecil itu kembali berbisik. Atau mungkin mereka hanya memanfaatkanmu. Aku berjalan pelan di antara keramaian mall, mencoba menikmati waktu luang yang jarang kumiliki. Setelah minggu-minggu yang melelahkan dengan permintaan uang dari Ardi dan ibu mertua, aku memutuskan untuk memberi diriku sedikit jeda. Namun, ketika melangkah melewati salah satu toko barang mewah, langkahku tiba-tiba terhenti. Di depan etalase yang berkilauan, aku melihat dua sosok yang sangat kukenal, Ardi dan ibu mertuaku. Mereka tampak asyik memilih-milih barang, tertawa, ringan seperti tidak ada beban di dunia ini. Aku ingin menghampiri mereka, tapi sesuatu membuatku berdiri diam di tempat. Mataku terpaku pada barang-barang yang mereka pegang, tas desainer mahal, jam tangan berlapis emas, bahkan sepatu dengan harga yang bisa membeli 1 bulan kebutuhan keluarga biasa. Tidak ada rasa bersalah di wajah mereka. Bahkan, saat pramuniaga membungkus barang-barang itu, mereka tersenyum puas, seolah-olah ini adalah hal yang paling alami di dunia. Pikiranku langsung berputar. Uang. Uang yang selama ini kuberikan dengan harapan akan digunakan untuk bisnis ternyata hanya lelucon besar. Semua janji-janji manis tentang pengembalian modal hanyalah topeng untuk menyembunyikan kenyataan bahwa mereka menggunakan uangku untuk kesenangan pribadi. Rasa marah mulai mendidih di dalam dadaku. Aku merasa bodoh. Betapa naifnya aku selama ini. Begitu mudah percaya pada kata-kata mereka, tanpa meminta bukti nyata. Tapi lebih dari itu, aku merasa dikhianati. Bukan hanya oleh Ardi, suamiku sendiri, tetapi juga oleh keluarganya yang seharusnya menjadi bagian dari hidupku setelah pernikahan. Aku tak bisa tinggal diam lebih lama. Dengan langkah cepat, aku mendekati mereka. "Apa yang sedang kalian lakukan?" Tanyaku, suaraku dingin dan tajam. Ardi dan ibu mertuaku terkejut melihatku. Wajah mereka berubah pucat, seolah baru saja tertangkap basah melakukan sesuatu yang salah. "Sinta, kamu di sini?" Ardi mencoba tersenyum, tapi senyum itu terlihat canggung dan dipaksakan. Jawab aku, desaku, nada suaraku semakin meninggi. "Ini semua dibeli dengan uang apa?"
Apakah ini hasil dari bisnis yang kalian janjikan padaku? Ibu, mertuaku mencoba mengalihkan pembicaraan. Nak, kami hanya ingin memberi hadiah untukmu dan Ardi. Ini demi kebahagiaan kita bersama. Jangan berbohong padaku. Bentakku, tak peduli lagi dengan tatapan orang-orang di sekitar. Uangku. Kalian menggunakan uangku untuk membeli semua ini. Kan? Uang yang katanya untuk bisnis, untuk masa depan kita. Ardi akhirnya angkat bicara, suaranya terdengar gugup. Sinta, tenanglah. Kami hanya ingin sedikit menikmati hasil kerja keras kita. Bisnis itu butuh waktu, tapi kami juga perlu sesuatu untuk dinikmati sekarang. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Semua kata-kata mereka terdengar kosong, seperti udara yang tak bisa kugenggam. Aku hanya bisa menatap mereka dengan campuran kemarahan, kecewa, dan rasa malu pada diri sendiri. Bagaimana bisa aku begitu mudah dimanfaatkan? Setelah beberapa detik, yang terasa seperti berjam-jam, aku memutuskan untuk pergi. Aku tak ingin mendengar alasan atau pembelaan mereka lagi. Hatiku sudah cukup hancur untuk hari ini. Saat aku melangkah menjauh, satu pemikiran terus bergema di benakku. Aku harus mengambil kendali atas hidupku sendiri. Aku tak bisa tidur semalaman. Gambaran Ardi dan ibu mertuaku di mall itu terus terngiang di benakku. Begitu jelas seolah-olah kejadian itu baru saja terjadi lagi dan lagi. Rasa marah, kecewa, dan malu bercampur menjadi satu, membuat dadaku sesak. Aku tahu aku tak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang harga diriku. Tentang bagaimana mereka memperlakukanku selama ini. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menghadap mereka. Aku tak memberitahu mereka bahwa aku akan datang. Aku ingin melihat reaksi mereka ketika aku menuntut penjelasan tanpa peringatan. Saat aku sampai di rumah mereka, suasana tampak biasa saja. Ibu mertuaku sedang duduk di ruang tamu, sementara Ardi asyik dengan ponselnya. Ketika mereka melihatku, ada kilatan kepanikan singkat di mata mereka. Sinta? Ardi bangkit dari kursinya. Suaranya terdengar cemas. Ada apa? Kenapa kamu kemari tanpa kabar? Aku tak menjawab langsung. Aku meletakkan tas kecil yang kubawa di atas meja, lalu menatap mereka dengan tatapan dingin. Aku ingin jawaban, kataku tegas. Aku ingin tahu semua kebenaran tentang uang yang sudah kuberikan selama ini. Ibu mertuaku mencoba tersenyum, tapi senyum itu terlihat kaku. Nak, apa maksudmu? Kami sudah gunakan uang itu untuk bisnis, seperti yang kami janjikan. Jangan bohong padaku, bentakku, suaraku lebih keras dari yang kuharapkan. Aku melihat semuanya kemarin. Barang-barang mewah itu, tas, jam tangan, sepatu mahal. Itu semua dibeli dengan uangku, kan? Uang yang katanya untuk bisnis. Wajah mereka berubah kelabu. Ardi mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya. Sinta, dengarkan aku. Kami hanya ingin sedikit bersenang-senang. Bisnis itu butuh waktu, tapi kami juga perlu motivasi. Kami berencana mengembalikan semuanya nanti. Motivasi? Ulangku, suaraku dipenuhi sindiran. Jadi, kalian pikir membeli barang mewah adalah motivasi? Dan kalian berani mengatakan akan mengembalikan uangku? Bukankah itu hanya alasan agar aku terus memberikan uang tanpa bertanya? Ibu mertuaku akhirnya angkat bicara. Nada suaranya mulai meninggi. Kenapa kamu jadi begini, Sinta? Apa salahnya jika kami menggunakan sedikit dari uangmu untuk hal-hal yang penting bagi kami? Kamu kan punya banyak uang, tidak akan kekurangan apa-apa. Perkataannya membuatku tersentak. Jadi, inilah cara mereka memandangku? Sebagai mesin ATM, yang bisa mereka ambil kapan saja tanpa rasa bersalah, aku merasa darahku mendidih. Uangku bukan milik kalian. Aku memberikannya karena percaya pada janji-janji kalian. Tapi kenyataannya, kalian hanya memanfaatkanku. Ardi mencoba membela diri. Sinta, kami tidak bermaksud memanfaatkanmu. Kami hanya ingin hidup lebih baik. Kamu tahu, kami tidak punya banyak uang seperti keluargamu. Lebih baik, balasku dingin. Jadi,
Kalian memilih menggunakan uangku untuk kesenangan pribadi daripada bekerja keras untuk masa depan kita? Ini bukan soal uang lagi, Ardi. Ini soal kepercayaan. Dan kalian sudah menghancurkannya. Tidak ada kata-kata lagi yang bisa mereka ucapkan. Mereka hanya terdiam. Wajah mereka pucat, matanya penuh rasa bersalah. Aku tak peduli lagi. Aku sudah muak dengan semua alasan kosong mereka. Baiklah, kataku pelan, tapi tegas. Aku tidak akan memberikan uang lagi, dan aku akan menagih semua yang sudah kuberikan. Jika kalian tidak bisa mengembalikannya, maka kita harus menyelesaikan ini dengan cara lain. Aku berdiri, memandang mereka untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Di dalam hatiku, aku tahu keputusan ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupku. Tapi aku juga tahu, aku tak bisa kembali ke kehidupan yang sama lagi. Setelah konfrontasi itu, aku tak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Setiap kali melihat Ardi atau ibu mertua, hatiku dipenuhi kemarahan dan kebencian. Aku tahu aku tak bisa terus hidup seperti ini, terjebak dalam hubungan yang hanya memanfaatkanku. Aku harus mengambil langkah besar, meskipun langkah itu akan menyakitkan. Aku mulai mencari informasi tentang perceraian. Awalnya, aku merasa ragu dan takut. Bagaimana reaksi keluargaku? Apa yang akan dikatakan orang-orang tentang pernikahanku yang gagal? Tapi kemudian aku sadar, hidup bukan tentang pandangan orang lain. Hidup adalah tentang kebahagiaanku sendiri, tentang menjaga harga diriku sebagai seorang wanita. Aku menghubungi seorang pengacara yang direkomendasikan oleh salah satu temanku. Saat pertama kali bertemu dengannya, aku merasa cemas. Namun, pengacara itu memberikan saran yang sangat jelas dan profesional. Kamu punya hak untuk melindungi dirimu sendiri, katanya. Jika kamu merasa dimanfaatkan dan tidak bahagia, maka perceraian adalah pilihan yang tepat. Aku mulai mengumpulkan bukti-bukti transaksi keuangan yang menunjukkan bagaimana uangku digunakan oleh Ardi dan ibu mertuaku. Semua catatan transfer bank, kwitansi, bahkan percakapan kami tentang bisnis yang mereka janjikan kujadikan bahan untuk mendukung kasus perceraianku. Aku juga memastikan bahwa semua aset yang dibeli dengan uangku, termasuk rumah mewah yang menjadi tempat tinggal kami, dokumentasinya lengkap. Namun, proses ini tidak berjalan mudah. Ketika Ardi mengetahui bahwa aku serius ingin bercerai, ia mencoba segala cara untuk membujukku agar berubah pikiran. Sinta, kita bisa memperbaiki semuanya, katanya suatu hari saat ia datang ke rumahku. Aku janji tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Kita bisa mulai dari awal. Tapi aku sudah tak percaya lagi padanya. Terlambat, Ardi. Balasku dingin. Kepercayaan itu sudah hancur. Aku tak bisa hidup dengan seseorang yang hanya memanfaatkanku. Ibu mertuaku pun tak tinggal diam. Ia datang ke rumahku beberapa hari kemudian, mencoba memohon-mohon agar aku membatalkan rencana perceraian. Nak, tolong pertimbangkan lagi, katanya dengan nada memelas. Keluarga kita akan hancur jika kamu melakukannya. Apa kata orang-orang nanti? Aku tertawa getir mendengar kata-katanya. Kamu lebih peduli pada apa kata orang daripada perasaanku, ya? Balasku sinis. Bagiku, harga diriku jauh lebih penting daripada pendapat orang lain. Kalian sudah cukup memanfaatkanku. Sekarang, aku ingin hidupku kembali. Proses perceraian berjalan lambat, tapi aku tak menyerah. Aku harus menghadapi banyak tekanan, terutama dari keluargaku sendiri. Ayah marah besar ketika mengetahui rencanaku. Kenapa kamu harus malu-maluin keluarga begini? Bentaknya suatu malam. Coba selesaikan masalah ini secara baik-baik. Perceraian hanya akan membuat nama keluarga kita jadi bahan omongan. Aku menatap ayah dengan tegas. Ayah, aku bukan boneka keluarga yang bisa dikendalikan demi menjaga citra. Aku manusia, punya perasaan, dan aku berhak bahagia. Jika aku harus malu demi kebahagiaanku sendiri, maka aku siap melakukannya. Akhirnya, setelah berbulan-bulan perjuangan, dokumen perceraian selesai. Aku resmi bercerai dari Ardi. Hatiku lega, meskipun ada sedikit rasa sakit karena pernikahan yang kuharapkan sempurna, ternyata berakhir seperti ini. Namun,
Aku tahu ini adalah langkah yang benar. Aku tak lagi menjadi korban dalam hubungan yang hanya memanfaatkanku. Aku akhirnya bisa bernapas lega, tanpa beban masa lalu yang selalu mengejar. Terkadang, kebebasan bukan tentang menemukan tempat baru, tapi tentang menemukan dirimu yang sebenarnya. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak merasa ada beban di pundakku. Aku berjalan ke jendela besar di ruang tamu dan membuka tirainya. Cahaya matahari masuk dengan lembut, menyinari setiap sudut rumah mewah yang kini sepenuhnya milikku. Aku tersenyum tipis, bukan karena kemewahan ini, tapi karena akhirnya aku bisa bernapas tanpa rasa takut atau ragu. Setelah perceraian resmi, aku mengusir Ardi dan ibu mertua dari rumah ini. Rumah ini dibeli dengan uangku, hasil kerja keras keluargaku, dan mereka tak punya hak untuk tinggal di sini lagi. Saat aku memberitahunya, Ardi hanya bisa terdiam dengan wajah pucat. Ia mencoba memohon satu kali lagi, tapi aku tak bergeming. Ini rumahku, kataku tegas. Kamu sudah cukup lama hidup di sini tanpa kontribusi apapun. Sekarang, saatnya kamu pergi. Ibu mertuaku mencoba melawan, tapi aku tak peduli lagi. Aku sudah lelah mendengar alasan kosong mereka. Akhirnya, mereka pergi dengan barang-barang mewah yang mereka beli dengan uangku. Melihat mereka pergi adalah momen paling memuaskan dalam hidupku selama ini. Mereka tak hanya meninggalkan rumah ini, tapi juga meninggalkan kehidupanku untuk selamanya. Sekarang, aku memiliki kendali penuh atas hidupku. Aku mulai menyusun rencana untuk masa depan. Aku memutuskan untuk lebih fokus pada karierku sendiri. Selama ini, aku terlalu sibuk menjadi istri yang sempurna sampai melupakan ambisi pribadiku. Aku mulai melamar pekerjaan di sebuah perusahaan ternama, dan tak disangka, mereka langsung menerimaku. Bosku bahkan berkomentar bahwa aku memiliki potensi besar untuk berkembang. Di luar pekerjaan, aku juga mulai memperbaiki hubungan dengan keluargaku. Meskipun awalnya ayah marah besar karena perceraian itu, ia akhirnya memahami alasan di balik keputusanku. Aku bangga padamu, Sinta, katanya suatu hari ketika kami makan malam bersama. Kamu sudah berani mengambil langkah besar demi kebahagiaanmu. Itu bukan hal yang mudah dilakukan. Aku tersenyum mendengarnya. Terima kasih, Ayah. Aku hanya ingin hidup sesuai dengan apa yang aku yakini. Selain itu, aku juga mulai menjalin persahabatan baru. Selama ini, aku terlalu sibuk dengan kehidupan rumah tangga sehingga jarang bertemu teman-teman lamaku. Kini, aku sering menghabiskan waktu bersama mereka, tertawa tanpa beban, dan merasakan kebahagiaan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Namun, yang paling penting adalah aku mulai belajar untuk mencintai diriku sendiri. Selama ini, aku terlalu banyak memberikan diriku kepada orang lain tanpa memikirkan apa yang aku butuhkan. Aku belajar untuk mengatakan tidak ketika diminta melakukan sesuatu yang tak nyaman bagiku. Aku belajar untuk menghargai diriku sebagai individu, bukan hanya sebagai wanita dari keluarga berada atau mantan istri Ardi. Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil menyeruput secangkir teh hangat. Angin sepoi-sepoi menyapu wajahku, dan aku merasa damai. Aku memikirkan semua yang telah terjadi, kebohongan, pengkhianatan, konfrontasi, hingga keputusan besar untuk bercerai. Semua itu adalah bagian dari perjalanan hidupku. Tetapi aku tak akan membiarkan masa lalu menghancurkanku. Justru, aku memilih untuk menjadikannya pelajaran, agar tak mengulangi kesalahan yang sama. Aku tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin aku akan bertemu seseorang yang benar-benar mencintaiku apa adanya, atau mungkin aku akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi satu hal yang pasti, aku tak lagi takut menghadapi dunia. Aku sudah menemukan kekuatanku sendiri, dan itu lebih berharga daripada apapun.